Tadi ref lagunya itu berbunyi, oh Tuhan ku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami benar-benar memerlukan Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami yang penuh dengan berbagai gejolak ini, kami tidak dapat hidup menyendiri. Kami butuh naungan-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau memegang tangan kami, supaya kami tidak sesat Tuhan, supaya kami tidak berjalan pada jalan yang salah. Lindungi setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah mengapa kita butuh Allah. Mengapa kita butuh Allah? Disebut butuh berarti kita benar-benar mau bernaung kepada sesuatu. Saya butuh uang, mengapa? Karena saya mau beli makan. Saya butuh uang karena mau bayar sewa rumah. Saya butuh uang karena anak-anakku mau sekolah. Saya butuh uang karena saya harus isi perutku dengan makanan. Itu butuh. Butuh itu bersifat pribadi, perorangan. Jadi kalau kita ada pertanyaan mengapa kita butuh Allah, itu artinya setiap pribadi kita, mengapa kita butuh Dia. Secara umum kita butuh Tuhan karena Tuhan pelindung kita. Secara umum kita butuh Tuhan karena Tuhan itu penyelamat kita. Secara umum kita butuh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, Dia adalah jalan keselamatan kita. Menurut psikolog Kristen dan banyak tokoh-tokoh psikologi Kristen menyampaikan bahwa manusia itu secara umum memang membutuhkan Tuhan. Secara aspek teologis, psikologis, dan aspek rohaninya. Seorang yang bernama Gary Collins, dia adalah psikolog Kristen, dalam bukunya bahwa Alkitab memandang manusia secara holistik, yaitu sebagai manusia jasmani, secara psikologis, secara rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Hubungan dengan Tuhan, kita butuh Tuhan. Butuh bagaimana? Butuh Dia menopang kita. Butuh bagaimana? Butuh Dia memelihara kita. Butuh Dia jaga kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, hubungan dengan Tuhan menjawab kerinduan terdalam manusia yang tidak bisa dipuaskan sekedar materi. Tidak bisa dipuaskan sekedar kantong kita. Kita tidak bisa dipuaskan hanya sekedar makanan yang ada. Kita boleh makan yang enak. Kita boleh punya uang yang banyak. Tapi kita bisa hidup di dalam ketidakpuasan. Tidak jarang kita bertemu dengan orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Saya ulangi. Tidak jarang kita menemukan ada orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Orang ramai sekali, tapi dia tidak merasa senang. Dia bisa senyum, dia bisa ketawa mulutnya, tapi hatinya tidak.
itu berarti uang, harta kekayaan, segala macam yang ada, termasuk mobil yang mewah, rumah yang mewah, tidak sanggup menjadi penolong dia. Tidak sanggup menjadi pemuas dalam kehidupannya. Yang bisa menjadi pemuasnya menurut Gary Collins adalah dia butuh Tuhan. Tuhan dapat. Seorang teolog yang juga disebut sebagai psikolog modern, namanya John Calvin ya, itu sangat terkenal. Dia mengajarkan bahwa tidak mungkin seseorang mengenal dirinya kalau dia belum mengenal Allah. Jadi sebelum kita kenal siapa kita, sebelum kita mengasihi diri kita, sebelum kita benar-benar sayang pada diri kita, kita sulit, bahkan tidak bisa mengenal Allah. Kepada diri kita gak sayang, bagaimana kita bisa mengenal? Contohnya begini, firman Tuhan ingatkan bahwa manusia berada di jalan yang sesat. Manusia berdosa, selangkah demi selangkah masuk ke dalam dosa. Itu berarti manusia butuh pertobatan. Manusia butuh pembaharuan dirinya. Manusia butuh pembersihan hidupnya dari dosa. Nah, kalau dia belum mengenal dirinya, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya itu suci bersih, dia tidak bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena dia tidak merasakan hidupnya berdosa. Dia pikir hidupnya masih tenang-tenang saja. Kadang saudara, kita melihat orang senang. Orang melihat kita senang. Ya kan ya? Kita bilang, oh kamu senang sekali ya. Dia juga bilang, kamu juga senang sekali ya. Padahal saudara, orang yang kita bilang senang sekali itu, di dalam hidupnya itu punya sejarah yang mungkin tidak menyenangkan hati bagi dia. Tapi dia sudah berjuang. Tapi dia sudah melawan dan menang. Sehingga sekarang dia kelihatan senang sekali. Demikian juga dengan kita. Jangan lihat hanya pada waktu orang merasa senang, lihat perjuangannya. Kadang kita juga perhatikan bahwa di dalam hidup kita sudah mendapatkan segala sesuatu dari dunia materi. Tapi selama kita tidak mendapat sesuatu yang daripada Tuhan, kita tidak bisa puas dalam hal itu. Karena manusia selalu tidak merasa puas. Manusia selalu mencari makna kepuasan di luar sana. Lihat ada orang pesta, dia ikut pesta. Lihat orang-orang menari, dia ikut menari. Lihat ada orang pergi jalan-jalan, dia juga ikut. Lihat ada orang punya pakaian yang baru, dia juga pingin. Lihat ada orang yang punya harta kekayaan yang banyak, dia juga pingin semuanya itu. Tapi setelah dia miliki semuanya, tidak puas, masih butuh, masih kurang. Itu sebabnya dia perlu bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Orang yang bersandar kepada Tuhan sepenuhnya dalam keadaan kurang pun akan merasa cukup. Jadi John Calvin mengingatkan bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan dalam keadaan kekurangan pun dia merasa cukup. Karena apa? Karena ada perlindungan Allah. Karena perlindungan Allah tidak pernah gagal. Karena perlindungan Allah membuat dia rasa aman. Karena perlindungan Allah bukan hanya sesaat, detik ini, tapi perlindungan Allah itu selama-lamanya mampu menolong kita. Jadi pertanyaannya adalah, hari ini kita lebih butuh kepada harta atau butuh kepada Tuhan? Itu masing-masing kita menjawabnya. Lalu secara pandangan umum saudara, pandangan rohani dan pandangan Kristen juga melihat bahwa
manusia itu mengalami kehampaan dosa, kehilangan makna hidup, keintiman dengan Tuhan itu sudah renggang, bahkan terputus. Dan keterbukaan kepada Roh Kudus, minta perlindungan, minta penghiburan kepada Roh Kudus itu sudah luntur. Itu sebabnya perlu ada pemulihan kembali. Perlu ada rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan Allah. Perlu ada hubungan yang baik kembali dengan Dia. Tidak boleh menjauh. Harus makin dekat. Harus makin akrab. Harus makin satu dengan lain, merasa intim dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat mengapa kita butuh Allah. Karena pertama ada 5 hal. Bahwa Allah adalah pencipta, sumber identitas. Di Alkitab Kejadian 1 ayat 27 mencatat, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita ini diciptakan bukan sembarang. Kita ini diciptakan bukan asal-asal. Tapi Allah punya rancangan khusus. Firman Tuhan mencatat kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya Allah menempatkan kita kepada yang tertinggi. Manusia dikatakan ciptaan yang mulia, ciptaan yang tinggi statusnya. Dia lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Dia lebih tinggi dari batu-batuan. Dia lebih tinggi dari pohon-pohonan. Dia lebih tinggi dari binatang. Dia lebih tinggi dari bulan dan bintang. Itu sebabnya, saudara, maka semuanya itu tugas manusia, yaitu menundukkan semua ciptaan Tuhan itu. Saudara, kita diciptakan Allah dengan hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta, yang benar-benar kita harus mengerti tujuan kita ditempatkan di dunia ini. Identitas kita, nilai-nilai kita yang sejati. Bahwa kita bukan hanya diciptakan lalu dibiarkan, tapi Dia memperhatikan hidup kita. Bahkan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah masih mengutus anaknya yang dikasihinya untuk menyelamatkan kita. Begitu sayangnya Dia kepada kita. Saudara, kalau kita ada barang sesuatu yang sudah rusak, yang mau gampang ya kita tinggal buang gitu ya, ke tong sampah. Aman, ngapain capek-capek, ada uang beli lagi. Tapi ada orang yang beda, saudara. Dia lihat barangnya rusak, dia perbaiki sampai jadi. Bahkan kadang dia korbankan tangannya kotor untuk memperbaikinya, korbankan waktu untuk memperbaikinya. Itulah Tuhan Allah. Ciptaannya itu rusak, ciptaannya itu sudah mau dibuang, manusia sudah mau masuk neraka. Dia korbankan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Itu Dia anggap ciptaannya itu sangat bernilai tinggi. Itulah identitas manusia. Kalau identitas manusia itu begitu tinggi, saudara, maka kita masing-masing, baik tua muda, harus menghargai identitas hidup kita ini. Bahwa kita ciptaan yang termulia, ciptaan yang terpilih. Tuhan mau menyelamatkan kita. Kemarin kita sudah sebut bahwa Dia bahkan jadikan kita seperti biji mata. Masih ingat? Dia pelihara begitu, istilahnya begitu hati-hati. Tidak ada yang sembarangan menjaga biji matanya.
beberapa dari saudara karena mata kita jaga, bahkan kita rela operasi katarak supaya bisa sembuh. Itu berarti kita rasa itu begitu penting mata kita. Dan Tuhan menganggap kita itu sebagai biji matanya. Yang kedua, bahwa Allah adalah penebus dan sumber pengampunan. Kita butuh Dia karena Dia adalah penebus dan sumber pengampunan. Apa yang dimaksud dengan tebusan? Tebusan itu artinya kalau saya tidak punya uang, saya pergi ke Pegadaian, bawa mobilku, surat-suratnya saya kasihkan dia. Kemudian saya ambil uang. Kalau saya tidak bayar, pada jatuh tempo, dia akan sita mobil saya. Kalau saya tidak bayar, maka mobilnya akan menjadi milik dia. Lalu bagaimana supaya saya bisa bebas daripada masalah ini? Saya harus berusaha ambil uang, mungkin ditambah dengan bunga, saya akan serahkan ke Pegadaian itu. Kembalikan semuanya, minta kembali surat-suratnya, supaya apa? Supaya saya tidak bermasalah lagi, supaya saya bebas. Demikian juga manusia. Ketika manusia berbuat dosa, ia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 mencatat demikian. Dan Tuhan menebus jiwa hamba-hambanya semua itu bagi mereka yang berlindung padanya. Sehingga orang-orang yang berlindung padanya tidak mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita mau ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, maka kita akan bebas. Dan Dia bayar dengan harga kematiannya di atas kayu salib. Itu sebabnya kita butuh Dia. Karena kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kita sudah berdosa. Kita sudah berdosa, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Yang mampu menyelamatkan kita hanya yang menebus dan mengampuni dosa kita. Tadi saya katakan melalui korban penebusan Yesus Kristus. Dan itu kesempatan terbuka bagi semua orang. Terbuka bagi engkau dan bagi saya. Saudara, manusia tidak bisa melihat di depan mata. Maksudnya manusia hanya melihat di depan mata. Di depan mata kita begitu baik. Di depan mata kita begitu saleh. Di depan mata kita begitu rajin. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus melihat dalam hati kita. Jadi mungkin kita bisa membohongi orang lain. Saya ke gereja, orang pikir saya sudah percaya pada Tuhan. Padahal hidupku masih belum pernah taat pada firman Tuhan. Itu sebabnya kita butuh pertobatan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan yang menolong kita. Karena Dia yang Maha Tahu. Nah, kalau tadi pertama Allah pencipta, yang kedua Allah penebus, sumber pengampunan, yang ketiga bahwa Allah itu sumber kekuatan. Dia juga sumber pelindungan. Dia juga sumber penghiburan. Saudara, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan manusia. Dalam Mazmur 46 ayat 1 mencatat seperti itu. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa itu perlindungan? Perlindungan itu seperti seekor induk ayam. Ketika dia sudah bertelur, dia rami telurnya sampai anak-anak ayamnya keluar. Sudah menetas, dia pakai sayapnya tutup semua anak-anak ayamnya. Kecuali yang pakai listrik untuk dinetas ya. Ini induk ayam
Dia menjaga baik-baik. Saudara jangan coba-coba pergi pegang. Sebelum dia lagi mengeram, jangan coba-coba pergi pegang, ambil telurnya. Dia bisa patok kita. Ya. Dulu waktu kecil di rumah nenek pelihara ayam. Jadi kami melihat dengan jelas ayam kampung, telur-telurnya itu dierami. Kalau kita dekat-dekat aja, patokannya sudah mulai begitu ya, sudah mulai mengerikan. Apalagi waktu dia sudah punya anak ayamnya itu, dia bisa kejar-kejar kita juga, saudara. Jadi induk ayam itu melindungi anaknya sepenuhnya, sama seperti Allah melindungi kita sepenuhnya. Kalau ada musuh, dia akan lawan. Kalau ada orang yang mencelakakan dia akan membasminya. Seperti apa yang digambarkan oleh Daud ketika dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu benar-benar pelindung dia. Kita semuanya butuh perlindungan. Karena kita lemah. Kita punya masalah. Kita tidak berdaya. Kemudian Allah menyediakan kekuatan. Ada penghiburan. Ada perlindungan yang tidak bersifat sementara. Janjinya itu bukan janji yang palsu. Janjinya bukan karena ada waktu. Ya. Kan ada orang berjanji, nanti kita ketemu ya. Ya, kalau saya bisa. Ya, saya lihat-lihat dulu gitu. Nah, kalau yang lihat-lihat dulu, kalau saya bisa, itu berarti gak pasti. Bahkan janji manusia seakan-akan sudah dipastikan pun hujan gak datang. Pastikan pun macet, dia balik arah dan sebagainya. Tapi janji Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kepastian, memberikan perlindungan. Dan satu hal yang menarik adalah dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia selalu ada bersama-sama kita. Ketika kita dalam kesulitan, dia ada. Kadang-kadang kita pikir, kenapa hidup kita ini kok susah? Apakah Tuhan itu masih ada bersamaku? Saudara, senang atau susah, Tuhan itu bersama dengan kita. Ketika kita hidup dalam kesulitan, Tuhan juga bersama kita. Tergantung seberapa kita menyerahkan Dia untuk menolong kita. Ketika kita berserah penuh kepada Dia, maka Dia akan menolong kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, jangan kita pernah komplain. Kadang ada orang komplain, kenapa di dalam pekerjaan saya punya rekan kerja, orangnya kok kelihatannya itu sinis-sinis kepadaku. Kelihatannya kok orang itu seperti iri, membenci aku. Kan sering begitu ya. Tapi ada teman yang lain, enggak, saya di kantor baik-baik, semua teman oke, mereka semua baik-baik padaku. Tapi ada orang yang mengalami seperti demikian. Seorang hamba Tuhan katakan, kita pasti bersyukur ketika engkau menghadapi orang yang sulit. Mengapa? Karena disitulah engkau dan saya dites supaya melakukan firman Tuhan. Seberapa kita kuat, seberapa kita berserah, kita diuji untuk tahan diri, kita diuji untuk menguasai diri, kita diuji untuk sabar di tempat di mana orang-orang itu tidak menyenangkan. Kalau di tempat yang lancar-lancar aja, enggak masalah itu. Kita enggak diuji apa-apa gitu. Orang kita enggak ada persoalan. Itu Tuhan tahu. Tuhan ingin tahu orang itu baik-baik saja, karena kalau ada masalah dia tidak kuat. Jadi kita bersyukur kalau ada kejadian dalam hidup kita tidak baik-baik saja, itu berarti kita kuat. Hadapilah dengan ucapan syukur.
Jadi mengapa kita butuh Allah? Allah pencipta, Allah penebus, Allah sumber kekuatan. Yang keempat, Allah penuntun dan pemberi makna hidup. Firman Tuhan ingatkan kepada kita Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kadangkala kita ini sudah percaya kepada Tuhan, tapi waktu semua kejadian persoalan datang, kita lebih pakai akal kita terlebih dahulu. Kita mau logika kita lebih dahulu. Kita lupa kalau ada Tuhan yang menolong kita. Kita mau berjalan sendiri. Kita mau lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita pikir kita sanggup. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang baik-baik saja dalam hidupnya itu, dia merasa tidak butuh Tuhan. Saya pernah besuk orang bapak, menurut cerita, kita gak kenal, ketemu di samping tempat tidur, bukan samping, sebelah kamar daripada jemaat kami yang kami besuk. Dia di sebelah kamar, tapi jemaat kami itu kenal dia gitu. Bapak itu sudah lanjut usia, sudah tua. Dia cerita, kita datang kenalan, kemudian dia cerita, "Memang semasa saya masih muda, saya sombong. Saya pikir saya bisa lakukan apa semua. Saya punya uang banyak. Saya tinggal perintah anak buah saya. Apa saja mereka lakukan. Sambil tunduk-tunduk mereka." Ya, istilahnya apa ya? Sambil kayak berlutut-lutut mereka datang kepadaku, katanya. Saya merasa hebat. Saya merasa berkuasa. Apapun yang saya lakukan, baik di rumah, terhadap keluarga, istri, anak-anak, bahkan adik-adik saya semua. Apalagi pegawai. Semua dengarkan, katanya. Tidak ada yang bantah. Tapi sekarang tubuhku lemah. Kakiku gak bisa berjalan. Tanganku sulit diangkat. Tubuhku sakit semua. Saya rasa kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa saya itu tidak ada artinya apa-apa. Saya butuh penuntun yang lebih hebat daripadaku. Dan sekarang saya baru tahu saya butuh penuntun itu ada Tuhan. Saudara, kalau orang ini sejak muda dia telah sadar akan hal itu, saya yakin hidupnya itu penuh dengan berkat bagi orang lain. Tapi hidupnya meninggalkan kebencian, meninggalkan kemarahan, meninggalkan dendam. Banyak orang yang tidak senang kepada dia. Bahkan saudaranya pun tidak senang kepada dia. Musuhan dengan dia. Sekarang dia mau bertobat. Mau minta pengampunan daripada Tuhan. Kita bersyukurlah. Dia masih mau percaya. Dan kita doakanlah supaya dia bertobat. Tapi beberapa waktu kemudian dia dipanggil Tuhan. Ketika kita besuk jemaat kami kedua kalinya, dia sudah tidak ada. Katanya dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, artinya apa? Artinya kalau kita tidak ambil kesadar kembali kepada Tuhan, maka sia-sia. Walaupun kita bertobat, tapi kita tidak berbuat apa-apa, hanya di tempat tidur, menunggu jalan kematian. Saudara, kita butuh Allah penuntun hidup kita. Kita jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Yang kelima, saudara,
Allah itu sumber pengharapan yang kekal dan damai yang sejati. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai apa yang demikian firman Tuhan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara ingat bahwasanya kita semuanya punya konsep yang beda dari Allah. Ketika Allah katakan apa yang kuberikan kepadamu ini baik, kita pikir itu tidak baik. Misalnya kita pengen pergi jalan-jalan ke New York misalnya jalan-jalan, tapi tiba-tiba kita mengalami sakit. Kita pikir Allah ini jahat ya. Saya mau jalan-jalan kok sakit. Kok tidak baik begitu. Tapi Allah sebenarnya punya rencana yang baik buat kita. Mana tahu dengan rancangannya yang dalam kita rasakan jahat itu, ternyata itu punya kebaikan. Saya pernah lihat sebuah video ketika seorang bapak bawa kedua orang anaknya beserta istrinya cepat-cepat dari airport, dia kejar waktu, kejar supaya dia tidak telat dari pesawat itu. Tapi begitu sampai di counter, pesawatnya sudah terbang, dia marah sekali. Wah, pokoknya dia marah. Tapi begitu dengar pesawat yang terbang itu meledak, dia berubah menjadi puji Tuhan. Nah itu manusia ya. Manusia seperti itu. Dia pikir rancangan daripada Tuhan itu jahat. Saya kasih contoh. Saya pernah pulang dari Indonesia balik ke San Francisco. Sudah capek, lalu gak sempat memilih tempat duduk, dikasih duduk paling belakang. Yang satu langkah udah WC begitu ya. Ya. Hati saya jengkel, tapi gak bisa pindah. Saya lihat teman-teman lain, ternyata mereka sudah dapat boarding pass online atau check-innya cepat dan sebagainya. Saya terakhir, telat. Jadi bagian belakang itu gak bisa pilih, jengkel. Tapi begitu terbang, perut saya mules. Mungkin selama sebulan makan enak gitu ya, mules. Ke belakang terus itu. Saya hitung-hitung bisa lebih dari 10 kali ke belakang. Ini benar, hampir 10 kali ke belakang. Lalu setelah tiba di sini, saya pikir Tuhan itu baik ya. Dia pakai cara itu kasih saya duduk belakang. Jadi saya gak perlu antri, saya tinggal langsung jalan. Langsung bayangkan kalau saya di depan paling depan, mau apalagi duduk di dalam, mau permisi sama orang gitu ya, supaya bisa lewat, orang lagi tidur kita bangunin, jalan, bisa dimarahin orang. Orang malah jengkel pada kita. Ini aman, sendiri, tinggal jalan, tinggal pilih lagi ada 4 biji gitu. Sampai di sini sembuh total gitu ya. Jadi artinya buangnya semua di pesawat. Baru waktu itu saya tahu, oh ternyata rencana Tuhan itu luar biasa, unik, lucu juga gitu. Seperti dikerjain oleh Tuhan. Dan saudara mungkin mengalami hal yang beda dengan saya. Mungkin pernah. Saudara yang saya katakan Tuhan, itulah Dia adalah sumber pengharapan. Rancangannya itu selalu indah. Karena Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Ini dikutip juga oleh Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalian merancangkan yang jahat padaku, tapi Allahku
mereka-rekakan kebaikan bagiku. Allah menawarkan pengharapan yang pasti, baik itu hidup sekarang maupun hidup yang kekal. Dan ketika kita memperoleh damai yang tidak bisa diberikan oleh manusia, damai yang kita tidak terpikirkan oleh manusia. Nah saudara, dari kelima alasan ini, dia sebagai pencipta, penebus, sumber kekuatan, penuntun hidup, sumber pengharapan, jelas-jelas bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Itu kebutuhan yang primer. Kita mungkin tidak makan, lapar, tapi asal Allah ada bersama-sama kita, kelaparan itu tidak ada artinya apa-apa. Bahkan sampai mati pun kita dalam penderitaan gak masalah, karena Allah bersama-sama dengan kita. Oh saudara, penebusan Kristus itu sangat luar biasa. Sampai kita mati pun kita bertemu dengan Tuhan, tidak takut. Makanya confidence sekali orang-orang percaya yang punya Kristus, tidak takut apapun, ya. Semestinya demikian. Dan kita berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan pada kita. Kita bisa lemah gak? Bisa. Waktu kita capek, waktu kita lelah, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita lupa, kita lemah. Tapi yang penting adalah kita harus kembali kepada Dia. Makanya disarankan pada kita setiap hari kita membaca firman Tuhan. Karena setiap hari Allah akan menuntun kita. Karena setiap hari Allah akan memimpin kita. Saudara, zaman sekarang zaman yang memanjakan kita. Saudara kalau malas baca, ada radio untuk dengar ayat-ayat yang orang lain bacakan. Allah memanjakan kita. Kalau mau lebih enak lagi, nonton di YouTube ataupun di televisi, taruh di TV, orang-orang yang sedang membacakan Alkitab untuk kita. Sambil tiduran bisa dengar orang baca Alkitab, saudara. Itu bagi orang yang sakit ya. Kalau sehat ya jangan begitu. Gitu. Artinya apa? Artinya gak ada alasan untuk kita tidak membacanya. Kalau zaman dulu, saya masih ingat orang selalu bilang si Anu menyeludupkan Alkitab masuk ke Tiongkok gitu ya. Dan kita lihat videonya bagus, besar, luar biasa. Ada kesaksian yang hebat. Tapi zaman sekarang, zaman internet, tinggal klik satu link bisa masuk kemana-mana. Gak perlu diselupkan, dia bisa lihat sendiri, saudara. Tapi saking gampang, bertambah orang malas membaca. Dulu saya masih pernah dengar cerita kesaksian ada orang yang menulis Alkitab, ayat Alkitab dengan tes-tesan darah di tangannya. Dia tulis satu ayat begitu. Tapi sekarang saking gampang, aman-aman, maka satu buku pun satu ayat gak pernah dibaca. Kita perlu pertobatan. Kenapa? Karena kita benar-benar membutuhkan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini mengingatkan pada kami, kalau selama ini kami mengandalkan segala yang kami miliki, mengandalkan apa yang kami dapat, mengandalkan kesehatan kami, kekayaan kami, kepintaran kami tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika kami merenungkan seorang Bapa yang pada waktu muda dia dapat memerintah, dapat mengatur, berkuasa. Tapi ketika dia sakit lemah, dia katakan, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya butuh Tuhan. Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang menyelamatkan aku. Tapi sayangnya dia sadar pada waktu usia lanjutnya. Sehingga gak ada waktu lagi untuk dia menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan,
selama kami punya kesempatan, biar kami boleh ambil kesempatan secepatnya balik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.